Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pada siang hari ini kita pengen jalan-jalan lagi, arahnya ke Gunung Kidul, yaitu di salah satu pantai yang sangat populer ya di Jogja ya, yaitu Pantai Baron. Nah, Pantai Baron jaraknya dari Jogja sekitar 61 km dan akan ditempuh dalam waktu kira-kira 1,5 jam, teman-teman ya. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Pantai Baron. Nah teman-teman, pada perjalanan kali ini kita akan melalui jalur dari kota Yogyakarta ke arah Bukit Patuk, kemudian nanti melewati kota Wonosari dan berbelok ke kanan, kemudian melalui Jalan Baron dan menuju ke arah Pantai Baron. Nah, kalau kita perhatikan cuaca pada siang hari ini cukup cerah, sedikit berawan. Mudah-mudahan nanti sampai Pantai Baron cuaca tetap cerah sehingga kita mendapatkan hasil gambar ataupun video yang bagus ya teman-teman ya. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Kusumanegara. Kalau kita perhatikan, kita melewati jembatan Gajah Wong. Di sebelah kanan kita ini ada kebun binatang Gembira Loka atau Gembira Loka Zoo. Nah, saat ini kita berada di Jalan Gedong Kuning. Di depan itu nanti ada perempatan, kita berbelok ke arah kiri teman-teman ya. Nah, di depan kita ini adalah perempatan Ketandan ya teman-teman ya. Jadi yang jalan dari kiri ke kanan itu adalah Jalan Ring Road Selatan. Kita akan terus lurus menuju Jalan Wonosari. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Wonosari. Di depan ini ada jembatan, salah satu sungai terpanjang di Jogja, yaitu Sungai Opak. Nah, ini sungai ini bermuara di sebelah barat Parangtritis ya. Nah, saat ini kita sudah mulai naik di Bukit Patuk. Jalannya berkelok-kelok, namun cukup indah ya kalau kita perhatikan, terutama di sebelah kiri kita teman-teman ya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Bukit Bintang. Nah, kita nanti akan turun sebentar, kita pengen lihat ya dari seberang jalan kenampakan panorama atau pemandangan di arah sisi barat Bukit Bintang seperti apa ya. Apakah kota Jogja kalau kita zoom akan terlihat lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, ini penampakannya cukup indah ya kalau kita saksikan dari sini teman-teman.
Nah, ini kita lihat makin besar. Tapi kalau sekilas kita lihat di sini ternyata yang di depan itu ada Transmart ya. Jadi terlihat dari sini teman-teman ya, Transmart. Kemudian di belakangnya itu ada Hotel JW Marriott. Kemudian ada Hartono Mall ya. Terlihat dari sini. Ya, artinya di sebelah barat Bukit Bintang ini benar-benar kalau malam hari terlihat gemerlap itu adalah kota Jogja teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang ini sebelah kirinya teman-teman ya, dari yang tadi. Di sini terlihat ada genteng warna coklat ya, tertulis di situ UIN, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Kemudian di sebelahnya itu ada mall Lipo Plaza. Kemudian di sebelah kirinya itu yang biru-biru itu tapi agak kecil ya, itu tadi perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini benar-benar di sebelah barat ini adalah menunjukkan kota Jogja. Jadi kalau teman-teman mampir di Bukit Bintang ini, nanti kalau malam kemudian ada gemerlap cahaya lampu di kejauhan, yaitu memang cahaya lampu dari kota Jogja teman-teman ya. Nah, saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Gunung Kidul. Ada tertulis Gunung Kidul Handayani. Nah, kemudian teman-teman di depan ini ada Gapura Kabupaten Gunung Kidul. Artinya kalau kita sudah melewati Gapura ini berarti kita sudah memasuki Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di depan kita ini ada perempatan. Kita bisa belok ke kanan ataupun ke kiri. Kalau kita belok ke kanan itu menuju tempat wisata HIH Skyview. Nah, kemudian juga bisa kalau lurus terus nanti akan menuju ke hutan pinus Pengger ataupun mungkin puncak Becici ya teman-teman ya. Nah, kita akan lurus terus mengikuti jalan Jogja Wonosari. Nah, teman-teman, saat ini kita masih berada di Kepanewon Pathuk. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan jalan ini ada pom bensin yang terbilang cukup baru ya di Kepanewon Pathuk. Sehingga untuk tempat pemberhentian atau istirahat ataupun pengisian BBM lebih banyak alternatifnya ya teman-teman ya. Saat ini kita berada di Desa Gading, Kepanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini kita sedang melintas di jembatan Sungai Oyo. Nah, Sungai Oyo merupakan sungai terpanjang ya di Kabupaten Gunung Kidul dan bermuara menjadi satu dengan Sungai Opak di sebelah barat Pantai Parangtritis. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, di kawasan Tahura Bunter ini ada sesuatu yang khas ya. Kalau kita perhatikan di kanan dan kiri kita, yaitu penjual walang goreng. Nah, walang goreng sendiri merupakan makanan khas Gunung Kidul. Biasanya walangnya dibacem, digoreng bacem, dan rasanya renyah dan gurih ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di depan ini ada perempatan Gading. Kalau kita ke kiri itu nanti bisa menuju ke arah Kepanewon Lipar ataupun ke objek wisata Gua Pindul. Kemudian kalau kita berbelok ke kanan ke arah hutan Wanagama. Nah, di sebelah kiri kita ini teman-teman ya, ini adalah lapangan terbang Gading, merupakan salah satu pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di Yogyakarta.
Nah, kali ini ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian di depan sana ini ada pertigaan. Nah, untuk pertigaan ini yang ke arah kanan ini menuju Pelayan, kemudian nanti Palihan, dan nanti akan tembus ke JJLS. Nah, jalur yang pertigaan ini adalah jalur utama ya untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bis yang akan menuju pantai di daerah Gunung Kidul ya. Mungkin seperti HH Ocean View, Pantai Gesing, ataupun mungkin juga Pantai Baron, Pantai Kukup, Krakal, Indrayanti, dan lain-lain teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki kota Wonosari. Kalau kita perhatikan kondisi lalu lintas pada siang hari ini lancar ya, dan cuacanya juga cukup cerah nih. Mudah-mudahan nanti sampai Baron cuaca tetap cerah. Dan di depan sana sebelah kiri kita ini adalah alun-alun Wonosari. Nah ini teman-teman ya, di sebelah kiri kita ini alun-alun Wonosari. Nah kemudian kita akan terus lurus. Nah ini di sebelah kanan kita ini Pasar Wonosari. Ini Pasar Wonosari merupakan pasar terbesar ya di Kabupaten Gunung Kidul. Ini ada Semar juga ada di sini nih, toko Mas Semar. Nah kemudian nanti di depan sana, nah ini kita ada pertigaan, kita lurus terus. Nah ini kita berbelok ke kanan. Nah ini jalan Pantai Baron teman-teman ya. Jadi kita udah berbelok ke kanan, arahnya ke jalan Pantai Baron. Lalu lintas juga masih lancar di sini. Nah, di depan ini adalah perempatan jalan KRT Yudo Diningrat. Merupakan jalan lingkar luar dari Kota Wonosari, teman-teman ya. Nah teman-teman, di depan ini ada pertigaan ya ke arah kiri. Nah ini menuju ke Kepanewon Tepus. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, ini ada jalan yang belum selesai. Ini adalah bagian dari ruas JJLS atau jalur jalan lintas selatan Yogyakarta, yang merupakan ruas sesi Pelanjan Baron Tepus. Dan ini panjangnya sekitar 9.725 meter ya, sekitar 9,7 km, dan akan selesai targetnya akhir Desember 2022. Jadi sebentar lagi bisa beroperasi ya jalan ini ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki kawasan wisata Pantai Baron ya. Dan di depan kita ini adalah pos retribusi wisata Pantai Gunung Kidul. Nah, untuk harga tiket retribusi di pos retribusi Baron ini adalah 10.000 per orang teman-teman ya. Dan ini meliputi objek wisata dari Pantai Baron sampai ke timur, yaitu Pantai Pok Tunggal. Nah di depan ini ada gapura bertulisan kawasan Pantai Kars Gunung Sewu.
Nah, kita artinya sudah masuk di kawasan pantai Gunung Kidul nih. Nah, ini kita belok ke kiri ke arah Pantai Baron. Nah, meskipun tidak ramai sekali ya, tapi ini cukup banyak juga bis-bis yang ada di sini, artinya wisatawan juga lumayan. Nah, ini parkir mobil ya teman-teman ya. Kalau parkir motor nanti masih terus lurus ya, bersebelahan dengan masjid ya, untuk parkir motornya. Nah, ini teman-teman yang pengen pisang atau buah-buahan bisa membeli di sini ya. Nanti harganya juga bisa ditawar ya. Nah, ini kawasan parkir motornya teman-teman ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada masjid, tempat ibadah ya, Masjid Al-Hikmah. Nah, parkir motor ini terletak di depan pintu masuk ya. Jadi sebelum pintu masuk ada gapura yang bertuliskan "Selamat datang Pantai Baron". Nah, saat ini kita sudah berada di lokasi wisatanya di Pantai Baron. Cukup ramai ya pada siang hari ini. Ini kita lihat suasananya, cukup lumayan wisatanya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di depan ada semacam talut dan pagar. Ini adalah penampakan yang berbeda ya dibanding beberapa waktu yang lalu. Jadi ini bangunan baru, ada talut kemudian disertai dengan pagar pembatas ya teman-teman ya. Nah, pembangunan talut ini sebenarnya ditujukan untuk mencegah pengikisan ataupun abrasi pantai, terutama saat terjadinya gelombang tinggi atau gelombang dengan intensitas energi yang cukup besar ya teman-teman ya. Nah, sebagai tambahan informasi ya teman-teman ya, bahwa Pantai Baron Gunung Kidul ini agak unik ya, karena di sini sebenarnya merupakan muara sungai, dan sungai di daerah Gunung Kidul ini banyak yang berada di bawah tanah ya, karena daerah sini kan merupakan karakteristik pegunungan kars atau pegunungan batuan gamping ya. Jadi banyak sungai di bawah tanah ya. Kita lihat di sana nih ada sungai yang keluar dari bukit ya. Ada dua ya, ada dua aliran ya teman-teman ya. Dan jadinya sangat unik ya. Kemudian di sini kita lihat di atas itu, di atas bukit ini juga banyak bangunan baru nih, antara lain ada Baron Hill, semacam hotel atau penginapan. Kemudian juga di sebelah kanannya itu juga ada bangunan juga, nanti kita mau ke sana dan kita coba lihat bagaimana suasana atau pemandangan dari atas bukit ya teman-teman ya. Nah, kalau bangunan ini adalah Menara Mercusuar. Jadi Menara Mercusuar ini berfungsi sebagai navigasi bagi kapal-kapal nelayan, sebagai sinyal bahwa di sini adalah daratan ataupun di sini ada pelabuhan ya.
Nah, kita coba naik teman-teman. Memang untuk naik ke perbukitan, kalau menurut kami jalannya masih kurang bagus ya, perlu dibenahi lagi sih. Nah, kalau mau ke atas sebenarnya atau ke mercusuar sebenarnya yang lebih enak itu lewat jalan Baron Kukup ya. Jadi di situ ada penunjuk atau tanda untuk menuju Baron Hill. Nanti akan langsung sampai di atas atau dekat mercusuar ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah sampai di atas. Nah, seperti ini kondisinya, situasinya. Nah, teman-teman, kawasan ini juga disebut dengan Baron Lighthouse. Jadi ini tidak hanya cottage atau penginapan ya, tapi juga ada restonya di sini ya teman-teman ya. Nah, kita sampai di resepsionis ya di sini ya. Kalau kita lihat dari harganya, harganya lumayan ya sebenarnya ya, karena di sini untuk weekday aja harganya 750, kemudian weekend harganya 1,1 ya. Cuman di sini memang fasilitasnya cukup lengkap ya, termasuk adanya kolam renang juga di atas. Kemudian juga yang terpenting adalah pemandangan yang sangat indah ya, bisa dilihat dari sini ya. Untuk view Pantai Baronnya teman-teman ya. Nah, saat ini kita sudah berada di bawah ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang menginginkan ikan, terutama ikan hasil tangkapan nelayan, saya kira di sini juga ada namanya TPI atau tempat pelelangan ikan. Nah, di lokasi ini teman-teman, ini adalah tempat penjualan ikan mentah. Nah, ikan mentah itu bisa dari tangkapan nelayan Pantai Baron ini, ataupun dari pantai yang lain, misalnya Pantai Drini ataupun pelabuhan ikan Pantai Sadeng. Nah, kemudian yang di depan ini, di depan kita ini adalah untuk tempat yang menjual ikan matang ya, seperti mungkin udang, terus ikan tangkapan nelayan ataupun rumput laut ya. Jadi rumput lautnya biasanya digoreng kering itu, seperti keripik itu teman-teman ya. Nah, kemudian di depan kita ini mungkin teman-teman yang pengen menikmati makanan, ini juga ada warung-warung seafood ya. Nah, rata-rata warung-warung di sini juga menyediakan menunya cukup lengkap dan banyak pilihan teman-teman ya. Dan terutama tipsnya teman-teman lihat juga daftar harganya ya sebelum memesan ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan budget yang ada. Nah teman-teman, saat ini kita mulai meninggalkan Pantai Baron, kita menuju Jogja. Namun kita akan mampir dulu di Kopi Panggang. Saat ini kita sudah sampai di Kopi Panggang. Jadi ini sebenarnya tempat semacam rest area atau tempat peristirahatan. Tapi di sini juga ada restonya yang cukup enak ya teman-teman ya. Dan di sini fasilitasnya cukup lengkap ya. Dari ada masjid untuk tempat ibadah, kemudian juga ada wifi, terus kemudian parkirnya juga cukup nyaman.
Dan kemudian juga ada menu-menu makanan tradisional ya, yang pengen kita cicipi di sini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, beginilah suasana restonya ya, atau di dalam restonya. Kalau untuk menu di sini kebanyakan menu rumahan atau cenderung menu tradisional ya, seperti menu sayur lodeh, kemudian sayur brongkos, kemudian oseng-oseng tempe lombok hijau, kemudian lauknya mungkin ayam bacem, tempe bacem, kemudian telur dadar ya, pokoknya menu-menu rumahan ya. Kemudian minumannya juga minuman, banyak juga minuman tradisional seperti ada wedang uwuh, kemudian wedang seri, kemudian juga tentu saja karena namanya kopi panggang ada kopinya ya teman-teman ya. Kemudian juga kelapa muda, dan masih banyak ya teman-teman ya, tinggal memilih saja yang sesuai dengan selera. Nah untuk harga teman-teman ya, untuk ukuran resto dengan fasilitas lengkap, menurut kami masih terbilang wajar ya, karena di sini rasanya juga enak dan tempatnya bersih, kemudian juga ada tamannya, ada kolamnya, dan menurut kami nyaman lah untuk kondisi tempatnya di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di Pantai Baron, kemudian dilanjutkan ke Kopi Panggang untuk menikmati kuliner di Kopi Panggang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.